Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat. Masya Allah, Pak, semangat banget pagi ini ya. Udah pada sarapan? Sudah. Hari ini seperti biasa kita sudah memulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, kita harapkan dikabul oleh Allah Ta'ala ya. Amin. Nah, sebelum Ustazah memulai pembelajaran, hari ini ada yang nggak datang? Ada. Siapa yang nggak datang? Sintania. Sintania, kenapa dia? Sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dari kapan ya sakit? Kemarin. Oh, kemarin sore. Oh iya. Nggak apa-apa. Yang lainnya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Mudah-mudahan selalu sehat sehingga pembelajaran pun juga tidak ada yang tertinggal. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita bermain dulu biar tambah semangat. Boleh. Siap? Antuna tahu main Marina? Tahu. Masih ingat? Masih. Oke, sekalian olahraga pagi ya kan? Coba sekarang semuanya berdiri. Oke, gerakannya ingat? Iya, ikuti usaha sekarang semuanya bersuara, ikut gerakan normal. Marina, ngapain? Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas. Ayolah fokus. Pagi-pagi udah nggak fokus, ulang lagi ya yang fokus. Dengarkan clue yang Ustazah bagikan. Marina menari di atas menara. Menari, menara, di atas, Marina menari, menara. Salah Safia, ayo. Masya Allah, nggak apa-apa. Ya, kembali duduk di tempatnya masing-masing. Nah, baiklah. Kemarin pada pertemuan yang lalu Ustazah masuk materi apa? Ada yang ingat nggak? Oke, Masya Allah benar. Pertemuan yang lalu kita masuk materi tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat, Ustazah mau ngetes dulu nih pemahaman Antuna. Coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat apa sih itu persamaan kuadrat? Oke, boleh Balkis? Persamaan dengan pangkat tertinggi 2. Jadi kalau misalnya ada persamaan yang pangkat dari variabel X-nya itu 3, 4, 5, itu persamaan kuadrat enggak? Tidak, benar. Masya Allah masih ingat. Selanjutnya, ada enggak coba yang tahu, coba angkat tangan. Kelas 8 kita pernah belajar tentang persamaan linier. Apa coba bedanya antara persamaan kuadrat dan persamaan linier? Coba. Siapa? Naila. Oke, silakan Naila. Kalau persamaan linear itu dia persamaan dengan pangkat tertingginya 1. Sedangkan kalau persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya 2. Oke, benar. Masya Allah. Oh iya, tentang materi kita yang lalu, pertemuan sebelumnya.
itu kita kemarin ada mempelajari tentang cara-cara untuk menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ayo angkat tangan siapa yang ingat? Ada berapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Oke, silakan. Apa, Olive? Ada 3 cara saja. Cara apa saja? Cara faktor, rumus ABC, dan melengkapi kuadrat sempurna. Benar, kemarin kita sudah mempelajari ketiga-tiga caranya. Paham? Nah, karena Antuna sudah paham, sudah ngerti tuh gimana caranya menentukan akar penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat, maka pada pertemuan kali ini Ustazah akan mengajak Antuna untuk melanjutkan lagi pembelajaran kita dengan tujuan pembelajaran yang baru yang sebenarnya masih sangat berkaitan dengan pembelajaran kita pada pekan sebelum. Di mana pada pertemuan kali ini Antuna diharapkan mampu menentukan nilai variabel pada persamaan kuadrat yang ada pada soal cerita. Nah, yang kedua, Antuna mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu masalah yang gimana? Yang nyata, berarti masalah yang benar-benar pernah kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan model pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu model pembelajaran problem basic learning. Dan metodenya adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Sementara penilaian yang akan Ustazah lakukan, Ustazah tidak hanya akan melakukan penilaian kognitif saja, tapi Ustazah juga akan menilai sikap Antuna bagaimana pada saat diskusi, keaktifan Antuna, kerjasama, oke? Paham? Paham. Nah, siap untuk meneruskan? Siap, baiklah. Selanjutnya, ada yang tahu kenapa sih kita perlu belajar tentang persamaan kuadrat ini? Ada yang tahu nggak? Ada nggak yang tahu? Masih bingung? Oke, kalau gitu Ustazah punya video. Sekarang Ustazah akan menampilkan satu video yang di situ menjelaskan tentang apa sih alasan kenapa sih saya perlu belajar persamaan kuadrat ini, Ustazah. Sekarang coba tonton dengan seksama ya. Nah, ternyata yang pertama, persamaan kuadrat ini juga digunakan oleh polisi saat melihat kondisi kecelakaan. Yang kedua, saat pemain basket, dia untuk menentukan seberapa arah jauh lemparan juga menggunakan persamaan kuadrat. Persamaan Bernoulli pada pesawat terbang, dalam menentukan lintasan peluru, itu juga dia menggunakan persamaan kuadrat, oke? Qadarullah sepertinya ada masalah dari video kita, nggak apa-apa ya. Ini masalah teknis aja. Jadi tadi itu ada beberapa contoh kasus. Nah, contoh masalah sehari-hari yang mana di situ tanpa kita sadari ternyata ada banyak sekali kegiatan dan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang di situ mengaplikasikan dari persamaan kuadrat. Oke? Nah, setelah nonton tayangan video tadi, apa coba yang kamu pahami? Ternyata persamaan kuadrat itu gimana? Berguna nggak? Berguna, iya. Apa salah satu contoh kegunaannya tadi? Iya, terus apa lagi? Iya, kan misalnya tuh seorang pebasket dia mau melempar bola, nanti kan lintasan bola itu dia bisa menggunakan sifat persamaan kuadrat, tinggi maksimal yang bisa dia capai berapa untuk menyampaikan bola pada ring dengan jarak tertentu. Nah, itu tahu nggak Antuna selama ini? Tidak. Ternyata setelah kita mempelajari, kita jadi tahu ada banyak ternyata manfaat dari pembelajaran matematika ini, ya kan?
Nah, selanjutnya Ustazah punya satu video lagi. Video yang harus Antuna tonton dengan seksama karena nanti di sini ada hal yang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Sebentar ya. Iklan. Lebar yang kita besarkan dengan X, kemudian panjang adalah 5. Nah, Kali ini kita akan membahas materi terakhir dari bab 2 persamaan kuadrat, yaitu aplikasi persamaan kuadrat. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 meter lebih dari lebarnya. Luas taman tersebut adalah 84 meter persegi. Bagaimana menentukan panjang dan lebar taman tersebut? Nah, sekarang perhatikan di sini ada kata kunci ukuran panjang 5 meter lebih dari lebarnya. nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Ini ada sebuah masalah atau sebuah kasus yang dia mengatakan bahwa ada sebuah taman, ya enggak? Tamannya berbentuk apa? Persegi panjang. Taman berbentuk persegi panjang. Berarti dari video ini apa yang Antuna dapat informasi pertama? Panjang. Berarti informasi pertama yang kita ketahui dari soal itu diketahui. Yang pertama apa yang diketahui? Panjang. Panjangnya berapa? 5 meter. Oke, panjangnya 5 meter. Selanjutnya informasi apa lagi yang kita dapat dari soal cerita? Luas. Luasnya berapa? 80 meter pangkat 2 atau kuadrat apa lagi? Nah, coba perhatikan dari kata-kata yang pertama, kalimat yang digaris bawahi. Persegi panjang dengan ukuran panjangnya 5 meter lebih dari lebarnya. Coba sekarang Antuna ingat, Ustazah menjelaskan dulu kalau pada soal cerita yang pertama harus kita lakukan apa? Menggambar. Berarti gambarnya ini berbentuk apa? Persegi panjang. Berarti ini gambar persegi panjang, benar? Benar. Panjangnya yang mana? Yang mana? Coba bantu saya tulis, kasih tanda panjang dan lebar. Siapa? Oke, silakan Raisa. Mana panjang, mana lebar? Oke, jazakillah khairan Raisa. Benar yang ditulis sama Raisa kalau yang di bawah panjang dan yang berdiri lebar? Benar. Nah, sekarang Ustaz tanya lagi. Benar panjangnya 5 meter? Benar. Baca ayo. Dengan ukuran panjang 5 meter lebih dari lebarnya. 5 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti berapa panjangnya? 5 meter lebih dari lebar. Ustazah, tinggi Ustazah, misal umur Ustazah 10 tahun lebih besar dari Antuna. Berarti berapa umur Ustazah dengan Antuna? Oke, coba kita perhatikan penjelasan dari videonya. X, maka panjang teman adalah 5 tambah X. Ya enggak? Maka panjang temannya 5 meter lebihnya dari lebar. Nah, kemudian pertama yang kita harus cetak adalah hal-hal yang kita tulisannya itu apa saja. Nah, perhatikan lagi. Panjang itu katanya 5 lebihnya dari lebar. Umur Ustazah 10 tahun lebih tua dari umur Antuna. Kalau umur Antuna 15 berarti umur Ustazah berapa? 25. Nah, 10 tambah 15 benar?
Sama dengan kasus ini, panjangnya 5 lebih dari lebar. Kalau lebar kita misalkan sama dengan X, berarti P-nya berapa? 5 ditambah X, oke? Paham? Nah, diketahui lagi apa? Luasnya 80 M pangkat 2. Sekarang kita perhatikan lagi videonya. Oh iya, 84. Oh iya, 84 ya, salah. Kita jawab, luas taman sama dengan panjang kali lebar. Karena pada cerita ini kami luas kan. Nah, luas taman yang panjang kali lebar, karena tamannya berbentuk persegi panjang. Menggunakan luas persegi panjang. Nah, luas taman kita substitusikan sudah dikasih tahu 84. Sedangkan panjang adalah 5 tambah X dan lebar X. Sehingga B-nya 5 tambah X kali X. Lebar. Nah, kita jabarkan 84 sama dengan 5 kali X, 5X tambah X kali X kuadrat. Nah, kalau begitu 84 sama dengan 5X tambah X kuadrat. Atau dapat kita tulis 5X tambah X kuadrat sama dengan 84. Nah, ini kan hampir mirip dengan bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi kita harus ubah dulu ke bentuk umum persamaan kuadrat. Ini kan belum umum, ya. Hasilnya dengan bentuk umum persamaan kuadrat, ya. Sehingga kita tulis bentuk umum persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 5X kurang 84 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan bentuk umum persamaan kuadratnya. Nah, ini udah dalam bentuk umum persamaan kuadrat belum? Oke, selanjutnya kita mau cari nilai X. Berarti kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus apa? Rumus faktor atau rumus ABC, iya kan? Nah, ini variabel B-nya berapa? 5, C-nya? Oke, cari. Kita perhatikan lagi. Berapa ya? 2 bilangan yang jika ditambah 5 dikali min 80 em. Maka pertama kalau kita dapatkan bentuk umum persamaan kuadratnya, kita menggunakan pengolahan. Nah, carilah 2 bilangan jika dikalikan hasilnya yaitu 84, tetapi jika ditambahkan hasilnya 5. Kira-kira bilangannya berapa ya? Nah, kalau begitu bilangan itu adalah 12 dan negatif 7. Coba benar. 12 ditambah negatif 7 berapa? 5. Oke, kalau 12 dikali min 7? 4 min 8, 4. Oke. Dan ketika jumlah 12 tambah negatif 7, hasilnya adalah positif 5. Jadi pemfaktorannya adalah X tambah 12 kali X kurang 7 sama dengan 0. Nah, kalau begitu kita dapatkan X tambah 12 sama dengan 0 atau X dikurang 7 sama dengan 0. Dan selesaikan yang pertama, X tambah 12 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 12. X kurang 7 sama dengan 0, maka X-nya adalah 7. Tadi kita sudah misalkan bahwa X itu adalah lebar. Nah, mungkin nggak lebarnya itu sama dengan 12 atau lebarnya itu dengan 7. Nah, untuk negatif 12 ini kan tidak mungkin. Mungkin nggak kalau panjang sesuatu negatif? Enggak ya, yang namanya panjang lebar ukuran pasti positif. Jadi dari sini berarti didapat kalau nilai X-nya berapa? Ya, bagaimana mencari panjang? Untuk mencari panjang, maka panjang tadi sudah kita misalkan bahwa panjang adalah 5 ditambah X, sehingga 5 ditambah 7 karena X sama dengan 12. Nah, sehingga kesimpulannya, jadi lebar taman adalah 7 meter. Nah,
sekian meter dan panjang taman adalah 12 meter. Masya Allah, paham Antuna? Oke, paham. Masya Allah, itu adalah contoh salah satu kasus dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, tentunya pada saat kita mau menyelesaikan suatu soal, kita harus tahu dulu nih, ini apa ya variabelnya, oke? Jadi harus bisa menentukan variabel terlebih dahulu. Nah, tadi kita udah menonton salah satu kasus dan kita juga sudah menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, Ustazah akan mengajak Antuna untuk sama-sama mengerjakan LKPD yang sudah Ustazah siapkan. Tapi Ustazah perhatikan sepertinya soleha-soleha Ustazah ini pada lemes. Ada yang mulai ngantuk-ngantuk. Ayo bangun, kita main lagi yuk. Ayo main lagi biar tambah semangat, siap? Siap. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak Antuna bergerak dan bersuara lagi biar nggak ngantuk. Ingat permainan dang dang dang? Ingat. Ding 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 dung dung dung? Ingat. Gimana mainnya coba? Coba peragain satu orang. Saya udah pernah ajak main loh. Ada yang ingat? Ayo coba Sazia, kayak mana Sazia? Perhatikan, ikutin sekarang Sazia yang jadi pemimpinnya di depan. Semuanya perhatikan, ikutin arahan Sazia, siap? Siap. Nah, ayo Sazia di depan Sazia. Yang semangat semuanya berdiri, ayo. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Gimana coba? Iya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Wah, Masya Allah, lagi kurang semangat. Ayo lagi Sazia. Sazianya harus lebih semangat ya kan? Oke. Ayo nak. 1, 2, 3. Dang dang dang. Ding ding ding. Dang dang dang. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Wah, sekali lagi. Ginan sampai loncat dia. Ayo Sazia, sekali lagi Sazia. Oke, 1, 2, 3. Dang dang dang. Ding ding ding. Dang dang dang. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Wah. Masya Allah, terima kasih Sazia. Jazakillahu khairan. Silakan duduk. Masya Allah, semangat ya, udah semangat? Ngantuk lagi nggak? Enggak ya, masa ngantuk ya kan? Tadi niatnya ke sekolah mau ngapain? Belajar, iya. Kalau tidur ngapain berangkat, ya enggak? Nah, ini adalah LKPD yang akan Ustazah bagikan kepada Antuna. Nanti Antuna akan bekerja sama. Wah, semuanya udah duduk di kelompok yang saya bagikan kemarin? Sudah, iya. Jadi nanti bekerja bersama-sama. Kalau butuh bantuan, ada yang tidak dimengerti, boleh panggil Ustazah. Ustazah akan bantu menjelaskan. Dan teman yang sudah, alhamdulillah Allah beri kelebihan kemampuan untuk lebih cepat memahami, bisa bantu untuk mengkoordinirkan teman-temannya, oke? Jangan lupa dikasih nama. Oke, syukur enggak. Iya, Insya Allah. Ditulis nama anggota kelompoknya ya. Apa? Boleh, silakan Putri.
Dibaca aturan atau langkah-langkah pengerjaan yang ada di LKPD-nya ya, Solihah. Kilometer, jaraknya itu 40 per jam, terus jaraknya itu 42 km. Insya Allah. Waktunya itu 30 X tambah 23 lebih 10. Di sini harus diketahui itu jaraknya Ah ya, nggak usah ya. Sintania nggak datang ya? Oh iya. Masya Allah. Ini ngerjain nomor berapa dulu nih, Nak? Oh iya, nomor 2, Masya Allah. Semua kelompoknya harus paham ya. Ngerjain nomor berapa dulu, Balkis? Oh iya. Sama dengan 60. Oke, Konita paham? Masya Allah. Oke, coba nih Ustazah bantu Konita dulu. Ayo lanjutkan, kerjakan bersama-sama ya Ustazah. Konita. Coba ini. Sebuah sepeda motor dapat menempuh jarak X kilometer. Berarti jarak ya kan? Nah, berarti bikin di catatannya coba. Nah, bikin berarti menempuh jarak. Jarak sama dengan berapa? Ya, oke, jarak aja. Jarak sama dengan. Nah, jarak sama dengan berapa nih? Oke, ini apa lagi nih yang diketahui? Oke, waktu sama dengan berapa? X tambah 23. Oke, nah ini kan kilometer, ini menit. Berarti dia nggak sama, kilometer biasa per jam. Oke, ini menit, berarti harus di apa dulu? Dirubah ke jam dia. Nah, menit ke jam itu dikali 60 atau dibagi 60? Dibagi ya, menit ke jam dibagi 60, berarti per 60. X tambah 23 per 60. Oke, sekarang yang ditanya apa nih yang ditanya? X. Berapa X-nya ya kan? Nah, bikin ditanya X. Sekarang bikin kecepatan sama dengan jarak per waktu. Per waktu. Oke, ini kecepatan apa ini? Nah, bikin ganti X sama dengan jaraknya berapa? Oke, per waktunya berapa? Ini X tambah 23 per
per 60 benar. Nah, ini Ca, ini kan per. Ini diper lagi. Kalau per berdua dua kayak gini harus gimana cara ngerjakan, dirubah ke apa dulu? Dirubah ke kali. Berarti bikin di sini. Sini aja X sama dengan 42. Nah, ini ingat ya, kalau per diper lagi berarti yang di bawahnya dibalik. Oke, rubah ke kali silang supaya lebih memudahkan. Kali. Nah, ini terbalik jadi yang di atas apa? Oke, benar. 60 per X tambah. Nah, X sama dengan, ini dikali ini berapa? Cari. Ini yang lain sudah ngerti nomor 1 kan? Ini udah? Oke. Ini udah siap nomor 1-nya? Masih ngerjain nomor 2? Oke, insya Allah. Safia paham, Safia? Naila Marzuko? Yang mana? Nomor? Oke. Kok min dia nak? X, ini coba. Ini kalau dikali hasilnya negatif, berarti kalau dia kedua-duanya positif, positif kali positif apa? Ini negatif. Nah, dan ini coba 63 tambah 40 berapa? Nah, berarti yang mana harusnya yang negatif? Oke, yang ini harusnya enggak, dari atas, bukan situ. Kan ini X plus nih, X plus 63, oke? Berarti ini hasilnya X tambah 63 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 63. X tambah, coba ditulis ulang. X tambah sama dengan 0, sehingga X sama dengan nih. Nah, coba X sama dengan positif kan, berpindah kan jadinya? Positif 63 berpindah. Jadinya? Oke, benar, Masya Allah. Nah, sekarang sebelahnya lagi, ini kan X min 40, bikin. Sehingga X sama dengan berapa? Sama dengan 40. Oke, good, Masya Allah. Putri paham, Put? Ya, lanjut. Nah, sekarang coba, Raisa sama Mesya paham? Udah siap semua? Belum, nomor 2 lagi. Oke, silakan. Ustazah fokus, antunya coba lanjutkan nomor 2, dijelaskan ke teman-teman. Saya jelaskan ke Naila, Putri, sama Safia. Ayo. Nah, di sini ya. Ada kertas, Put? Buku catatannya mana? Ada. Sini, Naila. Oke. Dari soal nomor 1, pinjem nak. Ini dia. Sekarang coba perhatikan. Nah, ini perhatikan ya soalnya. Sebuah sepeda motor dapat menempuh jarak X kilometer per jam. Kilometer per jam itu apa berarti? Kilometer per jam Itu satuan untuk kecepatan. Berarti kecepatannya sama dengan apa? X. Coba semuanya tulis di bukunya masing-masing. X sama dengan berapa? X, kecepatan sama dengan X. Oke, lanjut lagi soal yang kedua. Rani menempuh jarak 42. Berarti 42 ini apa? Jaraknya. Oke, tulis jarak sama dengan 42. Kilometernya jangan lupa. Nah, ini apa lagi nih? Waktu X tambah 23, berarti waktu, benar Naila. Waktu sama dengan X tambah 23. Ini dia menit. Coba tulis menit. Nah, ini kilometer. Kalau kilometer itu harusnya waktunya apa? Kalau jaraknya kilometer, waktunya? Kalau jaraknya 2 kilometer. Benar Putri. Berarti ini kan menit. Menit supaya jadi jam dikali 60 atau dibagi 60? Dibagi, bukan dikali ya. Oke, bagi 60. Berarti ini per 60.
Ditanya berapa X kan? Nah, maka kita bikin kecepatan sama dengan jarak per waktu. Masukkan nilai-nilainya dari yang diketahui tadi. Oke, kecepatan apa? Oke. Masukin Safia, Naila juga. Oke, benar. Ini depannya sama dengan kecepatannya apa? Ini nggak menit lagi, Put, kan udah dibagi perubahan. Sama dengan di depan sini. Di sini, Put, garis atas. Enggak di sini tengah-tengah. Sama dengan bukan titik 2, itu bagi. Oke. Kecepatan apa? X bikin. Nah, per lagi berarti ya di bawahnya pernya diapain? Dibalik. Sehingga bikin X sama dengan ini dibalik jadinya 42 kali iya betul. Nah, ini dibalik. Berarti kalau terbalik apa yang di atas? 60. 60 per X tambah 2. Oke, nah ini bisa dikali 42 dengan 60 bisa tapi ya. Nah, coba dicari. Berapa Naila? 40 nih. Ini bisa dikali kan? Coba dikali. Udah siap, Masya Allah. Nazifa, Istiqomah udah paham? Iya. Silakan. Udah paham Jinan? Nah, coba Olive jelaskan juga ke Jinan dan Nazifa. Haza juga. Ini udah siap dua-duanya. Coba Ustazah lihat jawabannya. Semua kelompok harus paham ya. Oke, good, Masya Allah. Udah? 25-20. Lanjut. Nah, ini kali ini kan pernya kan tetap per X tambah 23. Good. X tambah 23. Nah, sekarang dikali silang. Nih, X kali X tambah 23. Enggak, sayang. Di sini aja. Sama dengan X dalam kurung X tambah 23 kali X, sini X per udah, kalinya pakai titik aja biar beda dengan X. Ini enggak, Put, terbalik. Ini kan kali ini, berarti dia di bawah, ini yang di atas. Ini kali 1. Nah, sama dengan 2520 kali 1. Nah, taruh di sini. Nanti kalikan distributif. Udah dapat tadi Konita yang saya jelasin tadi. Udah, nomor 2-nya? Modelnya lagi ini. Lagi. Ini. Iya. Kerja bersama ya. Iya, Raisa. 13 yang diketahui apa? Luasnya, kelilingnya. 26 bagi 2, 13 P tambah 13 sama LL sama dengan 13 kurang P. Oke, dimasukkan substitusi udah. 40L disubstitusikan di luas. Ini yang disubstitusikan ke panjang kali lebar ini kan? Oh, ini ya. Oke, 40 13P kuadrat. P kuadrat kurang 13P tambah bersama dengan 0. Min 8 dan min P min sama dengan 0. Iya, ini modelnya. Ini kan udah dapat nih. P sama dengan berapa? P min 8 sama dengan 0. Berarti P sama dengan belum. Nah, plus 8. Oke, ini juga. Nah, baru masukkan. Udah dapat?
Udah put. Nah, sekarang ini dikali put. Safia, Naila perhatikan nih. X kali X berapa? X, Y. Iya, X pangkat 2. Again. Di bawah sini. X pangkat 2 tambah 23 kali X. 23X atau X23, betul. Sama dengan 2520 supaya dia jadi bentuk umum bersamaan kuadrat dipindah ke sini. Positif berpindah jadi min 2520. Tinggal cari faktor. Berpindah dia jadi positif. Semua kelompoknya harus paham ya. Coba Isti sama Sazia usah jelaskan ulang. Coba kalian ngerjakan sendiri sekarang berdua. Tadi udah dijelaskan sama Naila. Mana buku catatannya? Salin di buku catatan. Yang lain udah paham? Nah, coba tanpa melihat jawaban. Sekarang. Nah, sebuah sepeda motor dapat menempuh jarak kilometer per jam. Kilometer per jam itu satuan apa? Satuan apa saja? Kecepatan. Berarti kecepatannya apa? X. Bikin diketahui. X sama dengan bukan, kecepatan sama dengan X. Oke, lanjut. Nah, ini apa lagi yang diketahui nih? Oke, bikin jarak. Iya, boleh. Kecepatan itu V. Iya, V. Kalau di dalam IPA ya. Nah, ini apa nih? Oke, waktu. Waktunya berapa? 23. Nih, X tambah 20. Coba perhatikan. Ini waktunya dalam apa? Menit. Sedangkan dia tadi per berarti menit dirubah ke apa? Jam. Menit ke jam dikali 60 atau dibagi 60? Betul, berarti X tambah 23 per 60. Per 60 ini adalah waktu. Ini waktu sama dengan. Paham sekarang menentukan variabel-variabelnya? Paham? Nah, lanjut. Kita mencari nilai apa? Nilai X. Sekarang ada kecepatan, ada jarak, ada waktu. Gunakan rumus kecepatan. Kecepatan rumusnya apa? V sama dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ingat, kecepatan itu jarak dibagi waktu. Dan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, nggak apa-apa. Masukin kecepatannya tadi berapa? X. Jaraknya berapa? Waktunya. Ini waktunya. Ini waktu. Dimasukin ini saja. Waktunya apa? Oke, Masya Allah. Sekarang perhatikan, ini ada diper lagi, ya enggak? Nah, ini kemarin cara mudah mengerjakan atau usah diapain dia? Dikali, rubah ke kali. Dengan cara yang di bawah diapain? Gimana? Dibalik dia. Berarti bikin di sini X sama dengan, di bawah sini. X sama dengan, 42-nya tetap. Kali. Ini dibalik jadinya apa? 60 per 2. Oke, ini bisa dikali sekarang. Nah, coba kali berapa? Ini udah siap? Udah dapat berapa? Benar nggak siap? Ditanya
Berapa panjang dan lebarnya sekarang? Panjangnya 8, Lebarnya? lebarnya 5. Nah, pakai ini lah, lebar apa? Lebar 13 Dikurang? dikurang P. Berarti panjangnya. Berarti ketika panjangnya ada 8, lebarnya berapa nanti? Benar. Ketika panjangnya 5, lebarnya nanti berapa? Oke? Nah, ini Jinan sama Nazifa udah paham? Ya. Oke, Masya Allah. Perlu Ustazah jelaskan lagi? Udah jelasin sama Olive? Udah paham Jinan? Oke, Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Udah dapat? Ini gimana, Zah? X tambah 63 sama dengan 0. X kurang 40 sama dengan 0. X sama dengan min 6. 3. Atau X sama dengan berapa lagi? X sama dengan X kurang 40 sama dengan 0. X sama dengan negatif 40 berpindah jadi? positif. Jadi X sama dengan? Berarti X sama dengan 4. Oh iya, 40. Benar. Masya Allah. Nah iya, tadi kita sedang mencari nilai X, iya kan? Iya. X itu tadi adalah X itu tadi kecepatan. mungkin nggak kecepatan itu negatif? Enggak, berarti yang memungkinkan kecepatan yang mana? Sama dengan berapa, Put? 40. Betul, udah paham sekarang? Masya Allah. Sekarang Raisa sama Mesya coba jelasin yang nomor 2 ke temannya. Didapat P sama dengan 8 atau P sama dengan, berarti ini panjang. Tadi lebar sama dengan apa? Kurang P. Berarti sekarang cari ketika panjangnya 8 maka lebarnya berapa? Ketika panjangnya lebar maka lebarnya berapa? Berarti ada 2 kemungkinan bentuk tamannya. Nah ini ya yang ditanya pekarangan tersebut. Iya Solihah. Nih L-nya adalah 13 kurang P. Sekarang substitusi ke sini. Ganti L-nya dengan 13 kurang P. Sanggap. 13 kurang P. Enggak. Ini L-nya beda. Ini luas kan? Ini adalah lebar. 13 kurang P itu lebar. Sehingga luas sama dengan panjang kali 13 kurang P, benar. Nah lanjut, ini kalau kali di dalam kurung ada negatif dan positif, pengerjaannya diapain? Betul, didistributif. Nah distributifkan. Dapat Naila? Naya dapat? Oke, nyari angkanya ya? Oke. Udah dapat ini? 25 dan 25 25 20 2520. Biasanya 2520 ya. Lanjut. Nah, X sama dengan 2590 per itu. Lihat Solihah. Mana? Berarti ketika panjangnya 8 lebarnya? Ketika panjangnya 5 lebarnya? Oke, sekarang di ini. Coba jelasin ke temennya yang ada di kelompok. Oke, tinggal 5 menit lagi ya. Udah siap 5 menit lagi waktunya. Kita lanjut untuk mempresentasikan di depan kelas. Ustazah minta 2 kelompok yang selesai duluan. Yang mana udah selesai? Sudah? Oke, berarti mau mengerjakan nomor berapa? Nomor 2, oke. Tadi ini udah selesai nomor 1. Oke, ini siap duluan. Mengerjakan nomor 1 ya? Siap, Masya Allah. Ya, Solihah. Kurang P kuadrat. L. Luasnya tadi berapa? Luasnya tadi 40. Oke, ganti L-nya dengan 40. Ini udah dalam bentuk persamaan kuadrat belum? Sudah. Bentuk umum udah, tapi belum bentuk umum kan? Sekarang rubah dalam bentuk umum sama dengan 0.
3 menit lagi ya. Udah, ini udah paham Olive teman-temannya? Udah. Oke. Iya, Razana. Tadi udah dapat Caca. Oke, cari 2 bilangannya, Ca. Nah, lanjut. Nah, ini kan kita dapat nilai X2. X sama dengan min 3 dan X sama dengan 40. Yang ditanya X itu tadi adalah kecepatan, iya. Mungkin nggak kecepatan negatif? Berarti yang memungkinkan X sama dengan min 63 atau X sama dengan 40? Benar, berarti kecepatannya adalah 40. X sama dengan 40 yang memenuhi. Sekarang lanjutkan yang ini. Masya Allah. Per X semua. Terus X berapa nih satu nih? Buat dikali sirku. Satu gitu. Oh, jadi X per 1 sama dengan 25, 20. Jadi X berapa? Kok ini 0? Iya, sama dengan 0. Oh ini 0 gitu. Iya. Nggak tahu gue ini. Oh, pokoknya Karena ini kan dipindah ke sini sama dengan 0. pokoknya nanti ini perkalian silang kan Zah? Iya. Iya perkalian silang. Baru nih silang baru yaudah. Nah, ini belum dalam bentuk persamaan kuadrat kan, bentuk umum kan? Dia udah sama. Bentuk umumnya berapa? Harus sama dengan 0. Makanya itu dirubah dalam bentuk 0, Putri. Nah, ini kan udah persamaan kuadrat. Pangkat tertinggi variabel X-nya berapa? 2. Tapi dia belum sama dengan 0. Berarti supaya dia jadi bentuk umumnya, makanya 2520 kita pindahkan. Itulah asalnya kenapa itu 0. Oke? Udah nemu, Naya? Berapa nilainya tadi, Naya? Oh iya. Nah, ini lanjutin. Berapa ini? Iya, Solihah. Apa Rahil? Ini nomor. Nah, ini akarnya besar kan? Nah, ini ada 2520 dan 23. Ini bisa dengan cara faktor yang lebih mudah. Pakai faktor saja. Cari 2 bilangan yang kalau ditambah hasilnya 23, kalau dikali hasilnya 2520. Coba cari bilangannya. Kan kalau akar nih terlalu besar ya enggak? Terus negatif lagi kan? Mana ada akar negatif? Ada nggak akar negatif? Nggak ada. Oke. Itu berarti ada salah kalau pakai. Ini udah siap ya. Ini udah nemu. Berapa akarnya?
Ini ya. Oke, udah nemu? Oke, waktunya. Nah, udah nemu ini. Udah nemu, Nak? Oke, saya kasih tambahan waktu 5 menit ya. Di sini. Nah, ini berapa nih? Coba cari pasangan bilangannya yang kalau ditambah hasilnya adalah 23. Nah, berapa pasangan bilangan yang ditambah 23? Kalau dikali ini. Kali-kali tadi berapa? 2525. Supaya 23, berarti berapa dan berapa? Saya kasih tambahan waktu 3 menit lagi ya. Udah siap? Udah ya? Oke, udah. Udah, Masya Allah. Udah, yang siap dulu kelompok ini. Kelompok 1. Oke, boleh, Meisha. Kerjakan soal nomor 1. Semuanya perhatikan, udah siap kan? Sudah, semuanya. Kelompok 2 udah siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Oke, nah nih. Dinaikkan aja infokusnya, Meisha. Semangat Siva. Habis ini belajar apa tuh, Nah? Oh, bersama Ustazah Riri ya? Iya, Insya Allah. Jadi, yang pertama kita buat dulu diketahuinya. Yang dapat kita ketahui kecepatannya sama dengan X kilometer per jam. Terus jaraknya sama dengan 42 kilometer. Kemudian waktunya Udah siap kan? Semuanya perhatikan ke depan ya. sama dengan X dalam kurung X tambah 23 menit. Terus dijawab. Yang ditanya kecepatan. Yang pertama di sini kita harus mengubah waktunya dulu biar jadi jam. Karena kecepatannya X kilometer per jam. Caranya, Udah siap kan? Meisha kayaknya teman-temannya nggak lihat, agak miring. Ini badannya. Nah, nanti nggak kelihatan ya Meisha tulis. masukin dulu rumusnya. Rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Terus dimasukin angkanya. Jarak sama dengan 42 km per X tambah 23. Ini bagi 60 biar jadi jam. Setelah itu, Meisha sebelah sini, Nak. Badannya kayak gini. Biar nampak yang ditulis. Kalau gitu terlindung badan. Miring gitu. Perhatikan ya semuanya ya. setelah itu dikali silang yang 60 di atas. Sama dengan 42 dikali 60 sama dengan 2520. Per X tambah 23. Nah, ini kan X-nya per 1. Terus ini dikali silang. Jadi sama dengan 2520
sama dengan X kali X, X kuadrat, plus X kali 23, 23X. Nah, di sini kita harus mencari persamaan kuadratnya itu harus 0 sama dengan. Jadi 2520-nya dipindahin ke sini. Plus dipindahin jadi sama dengan minus. Setelah itu, kita mencari faktor dari 23 dan 2520. Yaitu 63 dengan min 40. Karena 63 dikurang 40 sama dengan 23. Dan 63 dikali min 40 sama dengan min 2520. Jadi Ada sama Rahel. dengan X ditambah 63 sama dengan 0. Atau X min 40 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Ini plus 63 dipindahin jadi min 63. Atau X sama dengan 0 plus 40 sama dengan 40. Oke. Dengar? Oke, dengar, Masya Allah. Jadi, kecepatan itu kan nggak mungkin minus, nggak mungkin negatif. Jadi, jawabannya dari dua kemungkinan ini adalah X sama dengan 40. Paham? Ada yang mau bertanya nggak kelompoknya? Yuk, silakan Syaza. Karena Oh, kenapa min 63 itu kan ada X-nya kan dua kemungkinan ya. Ada X sama dengan min 3 dan X sama dengan 40. Kenapa cuman kecepatan yang min 63, Mesya? Itu Syaza. Oh iya, kenapa sih, Mesya? karena kecepatan nggak ada yang negatif. Oh iya, Jadi benar kita ya? pilih yang positif. Ya, ada nggak orang kecepatannya mundur? Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan nanya. Oh, yang ini. Ini ya. Oh ya, ini Mesya. Ini kan 2520 sama dengan X kuadrat tambah 23X. Nah, kenapa dia harus disamakan dengan 0? Karena kita buat cari persamaan kuadrat harus 0 sama Oh, dengan 0. bentuk umumnya ya? Bentuk umumnya harus sama dengan 0. Oh iya, gitu Naya. Jadi Paham, Nay? 2520-nya dipindahin ke sini, jadi sama dengan 0. Supaya bisa dicari akarnya, kita rubah ke dalam bentuk umum gitu, Mesya. Iya. Benar ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Paham? Oke, sekarang lanjut. Sama semua jawabannya? Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 sedikit lebih 5 menit Ustazah kasih waktu ya. Tadi yang mana? Ini ya, yang duluan. Oke, silakan Naila. Boleh dihapus dulu papannya Naila. Soal nomor 2 tentang oh iya, oke. Luas pekarangan ya. Jadi di soalnya itu kita ketahui luas. Yang diketahui itu yang pertama ada luas. Luas dari sebuah perkarangan yang dengan bentuk persegi panjang. Di situ diketahui bahwa keliling sebuah persegi panjang adalah 26 meter. Lalu diketahui juga luas sebuah perkarangannya itu, luasnya itu 40 meter kuadrat. Sini kita disuruh
tentukan panjang dan lebar dari perkalian tersebut. Yang pertama, kita harus ketahui rumus dari keliling persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang apa? Terus kita substitusikan kelilingnya. Kelilingnya adalah 26, 2 kali P tambah L. Untuk menyederhanakannya, kita bisa ini dibagi 2. 26 bagi 2? 13. Kan udah dibagi 2, jadi 2 yang ini hilang. Jadi tersisa hanya P tambah L. Lalu kita pindahkan P-nya ke sini. Jadi 13. Ini kan awalnya positif. Kalau pindah jadi 13 min P sama dengan L. Jadi lebarnya adalah 13 min P. Lalu kita juga harus ketahui rumus dari luas. Apa rumus dari luas? Luasnya berapa? Luasnya itu 40. P kali 13 min P. Kalau udah kayak gini kan di sini ada kali, tapi di sini ada kurang. Kalau kayak ini kita caranya kaliin distributif. Jadi P kali 13 sama P kali min P. P kali 13 berapa? P kali min P? Min P pangkat 2. Terus yang ini kita pindahin ke sini. Jadi P pangkat 2, kan ini awalnya negatif, kalau pindah jadi positif. Yang ini positif, kalau pindah jadi negatif. Jadi P pangkat 2 min 13 P tambah 40. Dia kan nggak pindah kemana-mana, jadi tinggal dipindahin ke belakang. Sama dengan 0. Nah ini Naila, ini bukan titik 2 ya? Sama dengan ya. Sampai di sini juga. Nih, jadi kalau titik 2 dia nggak ada beda dengan tanda bagi kan? Ya. Gitu ya. Oke. Terus kita bisa mencari faktor dari 13 dan 40. Yang kalau ditambah hasilnya min 13, tapi kalau dikali hasilnya 40. Itu kita dapatkan min 8 dan min 5. Jadi P sama dengan P min 8. P min 8 sama dengan 0 atau P min 5 sama dengan 0. Semangat Sazia. Maka P sama dengan Naila sehat. 8 atau P sama dengan 5. Jika panjangnya itu P, maka lebarnya 13 min P, 13 kurang 8, 13 kurang 8, 5. Kalau panjangnya itu 5, maka L sama dengan 13 min 5. L sama dengan L sama dengan 8. Nah, jadi oke, Masya Allah.
Jadi, panjang dan lebar perkarangan tersebut adalah 8 dan 5. Yang panjangnya itu 8, yang lebarnya itu 5. Karena kan ini ada dua kemungkinan. Panjangnya bisa 8, bisa 5. Lebarnya juga bisa 8, bisa 5. Tapi di mana-mana panjang itu lebih besar daripada lebar. Lebar, Masya Allah. Ada yang mau bertanya? Tunggu dulu Naila. Oh ada. Putri silakan Put. Kenapa 26-nya harus dibagi 2? Kalau tidak dibagi 2 bisa nggak? Oh, yang di sini Naila. Ini Naila, kalau dari sini nggak dibagi 2, langsung dicari bisa nggak? Dia sebenarnya bisa kalau dia nggak harus dibagi 2. Tapi ini untuk menyederhanakannya, biar dibagi 2, biar lebih cepat aja kerjanya. Biar angkanya lebih kecil Put. Kalau misalnya di sini Putri nggak mau bagi 2, bisa aja 2 kali P, 2P, 2 kali L, 2L ya kan? Nah ini nanti 26. Tapi kan kalau masih bisa kita sederhanakan supaya angkanya itu lebih sederhana, lebih kecil, jadi lebih baik dibagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Enggak? Oke, jazakillahu khairan ya Naila, Masya Allah. Jazakumullahu khairan untuk Naila dan Meisya, Masya Allah, dua-duanya menjelaskan dengan sangat baik. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sama tadi seperti yang dijelaskan oleh Meisya, ada dua kemungkinan nilai X kan? Satu positif, satu negatif. Ternyata tidak kedua-duanya memenuhi. Kita bisa pilih salah satu yang mungkin yang mana. Nggak mungkin yang namanya kecepatan itu negatif. Berarti kecepatannya adalah yang positif. Sama juga, biasanya panjang itu selalu lebih dari lebar, ya nggak? Nah, ini ada dua kemungkinan, 8 dan 5, 5 dan 8. Berarti yang memenuhi yang mana? 8 dan 5. Selain itu tadi juga dibilang dari soal kalau dia bentuknya adalah persegi panjang. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Paham semuanya? Paham. Semua LKPD-nya boleh dikumpulkan. Nah, setelah kita menyelesaikan LKPD, kita belajar hari ini, Ustazah pengen tahu, setelah mempelajari materi ini, kira-kira Antuna dapat memahami materi ini dengan baik nggak? Iya. Dengan berkelompok lebih memudahkan Antuna? Iya. Nah, bagian mana menurut Antuna yang paling menyenangkan? Coba angkat tangan. Siapa? Iya, Putri. Bagian mana, Put? Yang bagian ngapain yang menyenangkan? Bagian misalnya kalau nggak paham temennya udah paham, jadi kita bisa nanya ke teman. Oh, bagian ketika? Di bagian ketika kita nggak paham, terus teman kita tuh yang di satu kelompok tuh udah paham, terus kita bisa bertanya ke teman kita yang udah paham. Oh, Masya Allah. Jadi ini serunya ketika berkelompok. Razana, apa yang bagian menyenangkan hari ini? Ngapain? Kayak ngerjainnya tuh bareng-bareng, terus kadang kayak agak hebohin, ini betul lah, gitu, kayak seru aja gitu, kayak nggak terlalu tegang belajarnya aja, kayak kalau berkelompok tuh lebih asik gitu. Oh, lebih menyenangkan karena bisa bekerja sama, saling bertukar pikiran ya. Ya, Masya Allah. Ada lagi? Ice breaking seru nggak? Seru. Iyalah ya, Masya Allah. Nah, perasaan Antuna hari ini gimana? Happy, Masya Allah. Coba Ustazah mau Antuna coba angkat tangan pada pilihan emot. Ustazah punya beberapa emot. Yang mana yang menggambarkan perasaan Antuna setelah belajar hari ini? Yang pertama, seru. Siapa yang merasa seru? Masya Allah. Selanjutnya siapa yang merasa biasa aja? Ada nggak yang biasa aja? Tidak. Masya Allah. Siapa yang merasa sedih? Bingung, malah bingung dia, ada nggak? Ada yang malah bingung dengan soal-soal tadi? Bingung. Putri bingung yang bagian mana? Waktu bagian ini Zah. Bagian yang soal pertama. Soal pertama, tapi tadi. Oh iya, yang tadi itu yang karena angkanya gede ya, Put.
Oh iya, tapi tadi udah usah jelasin, masih bingung. Oh enggak lagi, Masya Allah. Nah, ada nggak yang kepalanya berputar-putar? Puyeng ya, Masya Allah. Emang matematika suka bikin puyeng ya? Iya. Oh enggak loh, tapi kapan matematika itu menyenangkan? Sudah paham, berarti tadinya puyeng, pas udah tahu jawabannya? Senang. Oh, Masya Allah, biasa aja ya. Jangan puyeng berkelamaan. Masya Allah, kesimpulan. Coba Ustazah mau, siapa yang bisa kasih kesimpulan dari pelajaran hari ini? Oke, ada 2 orang yang angkat tangan. Silakan, siapa yang duluan? Oke, silakan. Razana, apa Razana? Kesimpulan kita belajar hari ini itu dari kita mempelajari persamaan kuadrat itu harus memahaminya dari awal gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak memahaminya dari awal, jadi selanjutnya kita nggak bakal memahaminya. Benar. Berarti kita harus tahu dulu bentuk umum persamaan kuadrat gimana, iya. Kita juga harus tahu juga variabel A-nya mana, B mana, C mana, dan menentukan akar. Iya, kalau misalnya kemarin Antuna nggak masuk nih waktu Ustazah ngebahas tentang penyelesaian, menentukan penyelesaian. Kira-kira tiba-tiba Ustazah masuk tentang soal cerita hari ini, paham nggak? Tidak. Apa ini? Ya kan, kok teman-teman itu ada X, Y, ada 2 bilangan ditambah, hasilnya di tengah, dikali di akhir, ya kan? Nah, makanya memang pelajaran itu saling berkelanjutan, dia saling berhubungan. Sama, kalau Antuna nggak ngerti nih pada materi sebelum ini babnya tentang apa? Tentang apa ya? Pangkat dan kalau nggak tahu akar, kira-kira bisa menyelesaikan rumus ABC nggak? Nggak bisa. Makanya setiap materi itu dia saling berhubungan. Jadi ketika Antuna tidak paham di satu materi, usahakan untuk bertanya, cari ustazah, cari teman-teman yang paham. Nah, karena nanti lanjut bab selanjutnya berhubungan lagi, ya kan? Kayak ini, rumus ABC ternyata dia pakai akar. Kalau nggak bisa akar, nggak bisa tuh menentukan rumus ABC-nya. Nah, selanjutnya tadi siapa? Oke, silakan Olive. Apa kesimpulannya Olive? Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, kita tuh harus benar-benar memperhatikan ketika ustazah sedang menjelaskan. Kalau kita belajarnya tuh sambil main-main atau sambil tidur, itu pasti kita nggak bakal paham, pasti ada aja yang terlewat. Terus yang paling penting, waktu dikasih tugas kelompok, itu tuh kita harus kerjasama. Karena kalau kita kerjanya sendiri-sendiri atau yang ngerjain cuma 1 orang, pasti bakal lama ya. Terus kalau kita kerjainnya bareng-bareng, yang nggak paham jadi paham. Terus tugasnya juga jadi cepat selesai. Masya Allah, barakallahu fik ya. Jazakumullahu khairan buat yang sudah kasih kesimpulan. Yang lain setuju dengan kesimpulan yang disampaikan? Setuju. Masya Allah. Ada lagi yang mau ngomong? Ada? Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya? Yuk, ada. Apa? Ada? Selanjutnya mau berkelompok lagi atau enggak? Mau. Jadi begini lagi. Atau malah yang kayak kemarin di luar lapangan? Belajar di luar lagi, Masya Allah, biar udaranya semakin fresh, segar, iya kan? Nah, Masya Allah, barakallahu fik. Iya, jadi kalau pusing lihat daun yang bergoyang. Benar pun. Nah, kita udah selesai materi hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya juga tercapai dengan baik. Sebelum kita tutup, mau bermain lagi? Mau, mainnya simpel aja. Kita bermain kalau ustazah bilang mata tunjuk kuping, ustazah bilang kuping tunjuk hidung, ustazah bilang hidung tunjuk mata. Oke? Gini aja deh. Kalau ular itu besar, kalau ulat itu kecil. Oke? Ular besar, ulat gajah panjang, semut pendek. 1, 2, 3, coba berdiri. 1, 2, 3 yang fokus. Ular semut kecil, gajah panjang, ulat kecil, ulat pendek. Ayo sih masalah. Masya Allah, silakan duduk.
Udah capek ya? Capek nggak? Enggak ya? Enggak. Nah, udah untuk hari ini Ustazah rasanya udah sangat cukup. Ustazah berterima kasih untuk semua perhatiannya, kerjasamanya kepada teman-teman yang udah maju ke depan, yang sudah membantu menjelaskan kepada teman-teman di kelompok yang kurang paham. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semuanya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ilmunya berkah, waktunya berkah, sehingga bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jangan lupa sebagai tolak ukur Ustazah untuk mengetahui pemahaman tunas, silakan buka bukunya, ditulis aja buku yang paketnya, buku bos ya, halaman 23, kerjakan nomor 1 sampai 3 aja. Oke? Nah, ditulis ya, 1 sampai 3 dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kerjakan secara individu. Untuk pertemuan selanjutnya itu Ustazah akan ngebahas soal yang Ustazah jadikan PR ya. Untuk hari ini Ustazah rasa cukup. Ustazah minta maaf kalau ada yang salah. Dimaafkan? Masya Allah, hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna.